Ini ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya, karena dia memang sedang berpuasa, dia sedang ibadah. Kemudian mungkin kecapean, kehausan, lalu tertidur, istirahat. Termasuk tidurnya itu dalam keadaan berpuasa, dia juga beribadah. Naum shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Tapi jangan kemudian kalau gitu kita tidur aja lah dari habis subuh sampai dari habis subuh sampai zuhur gitu kan. Nanti habis zuhur tidur lagi, tidur siang lagi. Itu mah puasa tidur namanya gitu kan. Beda. Jadi tetap di dalam ibadah ini ada penilaian skor lah. Ibarat pegawai itu mana yang rajin, mana yang isinya malas-malasan. Jadi tidak bisa disamakan. Tidak bisa pukul rata. Memang semuanya adalah tercatat sedang beribadah. Tapi di dalam ibadahnya itu sendiri nanti ada isi-isi atau amalan-amalan yang kira-kira bisa menambah ya pundi-pundi gaji atau bonus-bonus yang akan dia dapatkan. Karena jikalau kita berpuasa tidak diisi dengan ibadah-ibadah yang memang dianjurkan, hanya tidur sama baru niki, apa ada ancamannya? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa selain dia dapat lapar dan dahaga saja. Itu aja yang dia dapat. Pahala nggak dia dapat karena memang tadi dia berpuasa tapi dia masih rajin menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, membicarakan, membuka aib orang lain. Itu pahalanya zong gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah cuaca malam ini lumayan sejuk karena sudah mulai turun hujan lagi, rahmat dari Allah. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, sesuai permintaan pada malam hari ini, karena sebentar lagi hitungan hari kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka dalam rangka mempersiapkan diri baik secara fisik, mental maupun spiritual, kita mencoba menggali lebih dalam lagi tentang makna, hikmah dan apa-apa yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, dalam rangka atau supaya kita lebih bersemangat lagi untuk menyambut dan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Di kitab niki, kalau kemarin babnya atas sekali masalah bulan Sya'ban, balik ke bab pertama ini karena pembicaraannya tentang bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisul awwalu, majlis yang pertama, fi fadilati syahri Ramadan, pada menerangkan keutamaan bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah 187 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jadi khusus pembahasan tentang ayat ini hampir setengah kitab niki diulas. Akan tetapi isinya kaidah. Jadi lon pinang kaidah ini ada bahasan lagi kan. Belajar contoh Syahrul Ramadan mubtada khabar ma ba'dahu aw khabar mubtada mahdhuf taqdiruhu dzalikum syahrul Ramadan. Jadi dia itulah bahas niki lain majelis tahun niki. Kita akan mengupas isinya aja. Kalau ayatnya kita terjemahkan secara garis besar aja. Syahrul Ramadana, di bulan Ramadan itu, alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkan padanya Al-Qur'an. Al-Qur'an tersebut sebagai hudan, petunjuk, linnas, bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan ia akan menerangkan yang akan menjelaskan antara petunjuk dan juga mana-mana yang bisa memisahkan antara hak dan yang batil. Jemaah rahimakumullah, kita langsung kepada riwayat-riwayat hadis
yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, dia berkata, qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rugima anfu rajulin, kalau dia terartikan secara letterlux, rugima anfu rajulin, tersungkur hidung seorang laki-laki. Jadi maksudnya celaka, nyala pada niki. Jadi tersungkur hidungnya laki-laki, ini istilah Arab nih. Kalau mengatakan orang itu celaka, silakan rugima anfu rajulin, tersungkur hidung seorang laki-laki. Ai lahiqhu dhullun wa haqaratun, artinya dia dikaitkan dia selalu mendapat kehinaan dan kerendahan. Sungguh celaka bagi seseorang niki. Siapa dia yang celaka niki? Satu di antaranya, zakartu indahu wa lam yusalli alayya. Kalau namaku disebut di sisinya, tapi dia tidak berselawat kepadaku. Jadi ini termasuk orang yang celaka. Setiap kali kita menyebut nama beliau, kita mendengar orang menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita diam saja, tidak pedulikan, tidak bersalawat kepada beliau, ini termasuk orang yang tersungkur hidungnya, yang celaka dia. Makanya biasakan kapanpun nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut atau kita dengar, baik di radio, di TV, dimanapun itu kita mendengar, asal ada bau-bau, baik pakai isim dhamir maupun langsung menyebut nama beliau, jangan ragu-ragu, jangan pelit-pelit, langsung disambung dengan salawat. Salam. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, abkhalun nas, paling pelit orang, mendukirtu indahu wa lam yusalli alayya, orang yang ketika namaku disebut di sisinya dan dia tidak mau bersalawat, dianggap paling pelit oleh Rasulullah dan dianggap paling celaka di sini, orang yang celaka. Sesungguhnya kalau kita rajin berselawat, itu bukan dalam rangka atau tujuannya untuk mengangkat derajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita berselawat sekalipun, posisi kedudukan, kemuliaan, keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkurang sedikit pun. Ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, beliau mendongak ke atas arasy, tertulis di situ la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah tingginya derajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau yang mulia disandingkan dengan nama Allah yang agung. Itu untuk apa kita berselawat? Itu kan doa, gitu kan? Nah, kalau kita yang didoakan oleh saudara-saudara kita untuk mengangkat derajat kita supaya kita diampuni dosa dan sebagainya, tapi khusus selawat yang kita lantunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi bukan dalam rangka menambah tinggi derajat Rasulullah. Rasulullah sudah tinggi, sudah mulia. Justru untuk mengangkat derajat kita sendiri. Kita yang tadinya bukan siapa-siapa, yang tidak dikenal oleh Rasulullah, dengan kita rajin berselawat. Setiap kali kita berselawat, selawat kita disampaikan kepada baginda Rasulullah, Rasulullah mendoakan kepada kita. Dan tanduk bahasa sasak ini sebagai penanduk bahwa nanti kita termasuk umatnya dan berpotensi, berpeluang untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi celaka orang yang kalau namaku disebut di sisinya dan dia tidak berselawat kepadaku. Yang kedua, warugima anfu rajulin, celaka, tersungkur hidung seorang laki-laki ini. Siapa dia? Indahu abawahu, di sisinya ada kedua orang tuanya. Jadi yang maksudnya laki-laki yang masih memiliki dua orang tua yang tinggal bersamanya, au ahaduhuma, atau salah satu dari keduanya. Falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bi sababihil jannah, tapi dia tidak melakukan pekerjaan sesuatu yang untuk menghormati, memuliakan orang tuanya, yang dengan amalan tersebut menyebabkan dia bisa masuk surga. Jadi kalau ada orang tua masih hidup, sebetulnya nggak perlu jauh-jauh dari surga. Itu saja dimuliakan dengan sebaik-baiknya, diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah asbab, bisababihi yadkhulul jannata. Dengan sebab itulah kemudian orang yang berbakti kepada kedua orang tua atau salah satunya yang masih hidup, dia akan bisa masuk surga. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda,
ridallah fi ridal walidi, ridhanya Allah ada pada ridha kedua orang tuanya. Jikalau ada seorang laki-laki yang kemudian punya orang tua yang masih hidup, dua-duanya atau salah satunya, kemudian dia tidak melakukan sesuatu pekerjaan yang menjadikan dia bisa masuk surga, asbab dia berbakti pada orang tua, maka celaka dia. Celaka. Na'udzubillah. Yang ketiga, warugima amfu rajulin, tersungkur hidung seorang laki-laki, celaka dia. Siapa orang ini? Dakhala alaihi ramadhanu wa tamma ramadhan qabla an yughfar lahu. Orang yang masuk kepadanya bulan Ramadan, dia bisa berjumpa bulan Ramadan. Kayak kita mudah-mudahan nih sebentar lagi insyaallah semuanya akan bisa masuk bulan Ramadan. Masuk dia ke dalam bulan Ramadan, wa tamma ramadhan, kemudian sempurna Ramadan berlalu. Sampai selesai bulan Ramadan ini qabla an yughfar lahu, tapi dia belum diampuni dosanya. Ini celaka sekali. Nyala jati katanya kalau kita sampai masuk bulan Ramadan, kemudian sampai lebaran, bulan Ramadan sudah selesai, ternyata dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang merugi, celaka kita. Karena bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Seharusnya kita optimalkan kesempatan tersebut, peluang tersebut selama bulan suci Ramadan, kita isi dengan ibadah-ibadah, kita banyak-banyak beristighfar, sehingga begitu bulan Ramadan berlalu, kita juga sudah bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu seharusnya. Jadi kalau ada orang masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan udah lewat, masih juga seperti biasa, maka ini termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah. Kenapa disebutkan orang yang masuk Ramadan sampai selesai Ramadan dia belum diampuni, itu orang yang celaka? Lianna Ramadana, karena sesungguhnya bulan Ramadan tersebut syahru rahmatin wa maghfiratin minallahi ta'ala, itu adalah bulan rahmat, bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yughfar lahu, maka jika dia tidak diampuni karena masuknya bulan Ramadan, fihi, pada bulan Ramadan tersebut, fa huwa maghbun, ini orang yang rugi, orang yang bangkrut, orang yang benar-benar tidak bisa memanfaatkan, mengambil kesempatan dalam waktu yang luar biasa bagus tersebut. Wa ruya anhu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Abi Hurairah pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya yaumal jum'ati mi'ata marrah, siapa-siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat 100 kali, jaa yaumal qiyamati, dia akan datang pada hari kiamat nanti, wa ma'hun nurun, dia besertanya ada cahaya. Jadi dia bercahaya orang yang membaca salawat 100 kali setiap julu Jumat ini. Lau qusima dzalikan nuru bainal khalaiq kulluhum lawasa'ahum, seandainya cahaya tersebut disebar, dibagikan kepada seluruh makhluk, akan kebagian semuanya, saking terang benderang cahaya orang yang berselawat 100 kali di hari Jumat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalaupun nggak bisa 100 kali, ayo kita banyak-banyak berselawat. Mobil khusus di hari Jumat, tambah lagi selawatnya. Dan ini selawat itu bukan hanya pas selesai sholat saja, atau pas waktu sholat saja, terbatas waktunya. Jadi mengingat banyak jumlah yang disunnahkan seperti ini, maka ayo pintar-pintar manfaatkan kesempatan. Yang misalnya Pak Hamid di kantor, sambil napiran ini ada bekerja selawat, yang jaga toko, sambil menunggu konsumen berselawat, ya kan? Bayangkan, luar biasa kan? Orang-orang mungkin yang tidak ngaji, yang tidak mengetahui hadis ini, nggak tahu peluang tersebut. Nah, inilah pinter-pinternya orang yang makanya dia cari ilmunya, setelah tahu resepnya macam begini, dia kemudian isi, amalkan itu, sehingga sama pekerjaannya, mungkin sama-sama menjaga toko, sama-sama di sawah, tapi yang satu ternyata punya amalan-amalan pahala-pahala yang luar biasa, karena dia tahu ilmunya ini, ilmu selawat, ilmu tasbih, ilmu takbir, tahmid, dan seterusnya kan, insyaallah. Wa anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadana, barang siapa yang bergembira, yang senang dengan masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran, Allah akan haramkan jasadnya masuk dalam api neraka. Iya, senang dengan masuknya bulan suci Ramadan. Senang yang seperti apa? Nah, tentu senang ini ekspresi ya dari suasana hati yang memang benar-benar. Tidak bisa hanya dibikin-bikin, oh saya senang.
Jadi senangnya seperti apa? Dia benar-benar merasakan sesuatu sensasi datangnya bulan suci Ramadan yang dia tahu adalah bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan tempat orang beribadah, beramal soleh. Itu yang mendorong dia. Karena kadang-kadang senang itu macam-macam. Saya pernah lihat sendiri tuh di Jawa itu, Cina, non Muslim. Senang dia masuk bulan suci Ramadan. Senang. Ditanya kenapa? Lah, lais dagangan nih. Beras lais, telur lais, kan beda nih bulannya kan. Begitu juga yang jual-jual takjil dan sebagainya. Nah, kesenangan-kesenangan yang berbeda-beda anaknya gitu. Kalau kita umat Islam, senangnya apa? Senangnya ini bahwa ini adalah bulan ibadah. Coba, kapan lagi kita melihat ada masjid yang buka hampir 24 jam? Kalau enggak selama bulan suci Ramadan. Kapan lagi orang tadarus Al-Quran ba'da salah setiap waktu, mobil khusus ba'da salat isya, kemudian nyambung sampai subuh. Tadarus Al-Quran selain di bulan suci Ramadan. Jadi memang sudah terasa pada diri kita aroma, aura kesenangan dan kebahagiaan itu. Ini sudah rasakan sendirilah. Senang kita. Nah, kadang-kadang orang yang melihat puasanya adalah hanya dia lihat, oh nggak makan, nggak minum dari pagi. Akhirnya dia takut, dia ngeri. Nggak itu lapah, macam-macam gitu kan. Akhirnya ini kejadian real di Duman kalau nggak salah. Begitu hari pertama puasa, bapak-bapak ini betul ada anak, kira mau puasa wah, baru seki amak kering pira jelo, kering sualikur, iya hitung, kering pira jelo tertutup puasa ini kering sualikur, baru seki mau puasa. Jadi seperti beban dia itu puasa itu. Padahal kalau orang ini mengerti apa itu yang didapat bulan Ramadan, maka masya Allah dia akan benar-benar mengisi dengan sebaik-baiknya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," ketika sudah masuk malam pertama dari bulan suci Ramadan, yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, "Man dzal ladzi yuhibbuna wa nuhibbu." Siapa orang-orang yang mencintai kami, maka kami pun akan mencintainya. "Wa man dzal ladzi yatlubuna wa natlubuhu." Siapa orang-orang yang menuntut mencari kami, maka kami pun akan mencarinya. Wa man dzal ladzi yastaghfiruna wa naghfiru lahu bi hurmati Ramadan. Dan siapa orang-orang yang memohon ampun kepada kami, maka kami pun akan mengampuninya berkat kemuliaan bulan suci Ramadan. Wa ya'murullahu ta'ala al-kiram al-katibina fi syahri Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat kiram al-katibin yang mencatat kebaikan dan kejelekan kiri kanan ini fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, bi ayyaktubu lahumul hasanati, supaya mencatat bagi orang-orang, bagi kita semua ini kebaikan-kebaikan kita. Wala yaktubu alaihimus sayyi'at, dan tidak menulis kejelekan-kejelekan. Di spill dengan kalau kejelekan-kejelekan tidak dicatat pada bulan Ramadan. Wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahum al-madiyah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, jadi sampai-sampai Allah perintahkan malaikat kiram al-katibin untuk catat yang baik-baik, tulis semua nih amalan soleh. Karena apa? Selama bulan suci Ramadan bagi orang yang berpuasa itu semua aktivitasnya seharian itu, sehari semalam itu dia ibadah semuanya. Bayangkan dari pagi itu dia sudah misalnya makan sahur pagi, kemudian selama sampai berbuka itu dia dalam kondisi beribadah. Hatta dia tidur sekalipun. Itulah yang disebutkan dalam hadis yang lain, walaupun ada yang bilang dhaif, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Itu karena dia memang sedang berpuasa, dia sedang ibadah. Kemudian mungkin kecapean, kehausan, lalu tertidur, istirahat. Termasuk tidurnya itu dalam keadaan berpuasa, dia juga beribadah. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Tapi jangan kemudian kalau gitu kita tidur aja lah dari habis subuh sampai dari habis subuh sampai zuhur gitu kan. Nanti di zuhur tidur lagi, tidur siang lagi. Itu mah puasa tidur namanya gitu kan. Beda. Jadi tetap di dalam ibadah ini ada penilaian skor lah. Ibarat pegawai itu mana yang rajin, mana yang isinya malas-malasan. Jadi tidak bisa disamakan. Tidak bisa pukul rata. Memang semuanya adalah tercatat sedang beribadah. Tapi di dalam ibadahnya itu sendiri nanti ada isi-isi atau amalan-amalan yang kira-kira bisa menambah ya pundi-pundi
gaji atau bonus-bonus yang akan dia dapatkan. Karena jikalau kita berpuasa tidak diisi dengan ibadah-ibadah yang memang dianjurkan, hanya tidur sama baru niki, apa ada ancamannya? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa selain dia dapat lapar dan dahaga saja. Itu aja yang dia dapat. Pahala enggak dia dapat karena memang tadi dia berpuasa tapi dia masih rajin menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, membicarakan, membuka aib orang lain. Itu pahalanya zong gitu. Memang puasanya sah. Yang membatalkan puasa itu kan masuk sesuatu dari rongga-rongga ini, batal gitu kan, hubungan suami istri. Nah, dia membicarakan aib orang lain, nggak batal puasanya, tapi pahala puasanya yang batal. Dia tidak makan, tidak minum, tapi dia emosi. Sedang berpuasa yang ada dia marah-marah terus, ngomel. Misal sedang masak di dapur, tapi semplewasan, ya kan, nggak sabaran. Itu juga akan mempengaruhi. Nah, kalau dia sedang berpuasa kadang-kadang pendek perut, kata Yusuf kan, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah dan sebagainya. Karena dia sedang lapar gitu kan. Nah, berarti tidak sesuai tujuan puasa tersebut. Gara-gara salah misalnya menu berbuka puasa jadi ngomel gitu kan. Terus ada yang bikin totok pauk dan sebagai apa itu. Karena ya pokoknya menahan napiaran dari tidak makan, tidak minum, menahan emosi juga, menahan amarah juga, menahan hawa nafsu. Itulah hakikat puasa. Makanya kita berpuasa niki dengan belajar, dengan ngaji niki untuk mengetahui mana puasa yang sesuai, yang benar tata caranya, dan mana yang tidak benar gitu. Kemudian lanjutannya, ruya diriwayatkan anna suhba Ibrahim alaihissalam anzalat lailata awwalin min Ramadan. Jadi kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan tempat diturunkannya Al-Qur'an. Ternyata suhuf-suhuf yang lain, kitab yang lain diturunkan bulan Ramadan pula. Bahwa suhufnya Nabi Ibrahim, suhuf istilahnya lembaran-lembaran Nabi Ibrahim niki diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Wat Taurata li sitti layalin min Ramadan, pada malam ke-6 dari bulan suci Ramadan. Ba'da 700 amin min suhufi Ibrahim alaihissalam, setelah jedanya adalah 700 tahun dari suhuf Ibrahim. Jadi Taurat ini turun jaraknya 700 tahun dari kitab suhufnya Ibrahim. Kemudian waz-zabura li 12 lailatan minhu khalat min ba'di Taurah bi 500 amin. Sedangkan Zabur turun pada tanggal 12 malam Ramadan, dan ada jeda jarak antara Taurat dengan Zabur itu 500 tahun. Wal Injila, sedangkan Injil li 18 minhu pada tanggal 18 dari bulan Ramadan, ba'da Zabur bi 1200 sana. Jadi dia ada jedanya setelah Zabur niki turun. Jadi jarak antara Zabur dengan Injil itu adalah 1200 tahun. Wal Furqan, sedangkan Al-Furqan Al-Qur'anul Karim li 27 minhu pada tanggal malam ke-27 dari bulan Ramadan, ba'dal Injil bi 620 sana, dengan jarak setelah kitab Injil 620 tahun. Intaha. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhan," jikalau umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, apa yang Allah berikan bagi hambanya di bulan Ramadan, latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Niscaya mereka semua akan berangan-angan, akan berharap supaya seluruh tahun ini, jadi sepanjang bulan, sepanjang tahun ini, jadikan bulan Ramadan saja, semuanya. Kenapa? Andai umatku tahu apa yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Tapi kenyataannya, seperti yang saya sampaikan tadi itu, jadi banyak orang yang merasa berat dan menderita, baru hari pertama saja sebegituan, kalian sudah jelo, kan? Baru hari pertama. Padahal seandainya dia tahu apa yang Allah berikan, itu Masya Allah. Li'anna al-hasanat fihi mujtami'atun. Karena semua kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini dikumpulkan. Wa ta'ata maqbulatun, dan ketaatan-ketaatan di dalamnya diterima oleh Allah.
Wad-da'awati mustajabatun, dan doa-doa semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzunuba maghfuratun, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata mushtaqatun lahum, dan surga itu merindukan orang-orang yang berpuasa ini. Itu yang diberikan oleh Allah. Jadi orang yang berpuasa ini mendapat peluang yang sangat luar biasa. Amalan-amalannya dilipat gandakan pahalanya, doanya dikabulkan oleh Allah, dosa-dosanya diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga merindukan dia juga. Jadi ini ibaratnya benar-benar bulan bonus, bulan panen bagi umat Islam. Kenapa? Tapi kok kita kebanyakan merasa berat atau tidak bergembira atau merasa ingin segera berlalu? Ya karena kita nggak tahu apa yang Allah janjikan. Sekarang aja contoh, kalau kita lihat sekarang ini beras lagi mahal. Berapa beras sekarang? Berapa? 18.000. Sekarung sekarang berapa harganya? 400.000 sekarang, yang tadi naik. Nah, beras sekarang 400.000. Bagaimana kalau misalnya ada pengumuman pasar, misalnya bazar atau pasar dibuka, pasar rakyat dengan harga beli beras harga normal, harga dulu 250.000 dulu ya, 250.000 ya, sekarung itu yang 25 kilo. Kemudian Anda beli sekarung dapat 10 karung. Kira-kira lihat dengan datang belanja nih kan? Nah, ini sekedar contoh saja. Jadi khusus di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ibarat orang belanja beli beras 1 karung, dia akan dapat 10 karung. Jikalau ada pasar seperti itu, maka orang akan berbondong-bondong, berjubel-jubel, akan berdesak-desakan. Tadi saya lihat di berita, orang antri, ribuan orang antri, ada pasar murah beli beras tebus, beras murah. Ternyata berasnya gumpal-gumpal nih, beras yang jelek dapatnya. Tapi orang sudah antri begitu. Itu harga normal. Bagaimana kalau harga normal, amalannya amalan yang biasa yang kita lakukan, tapi pahalanya dilipat gandakan. Ada pasar beli beras 1 karung, dapat 10 karung. Kira-kira senang apa enggak? Luar biasa. Nah kemudian pasar seperti ini pingin setiap hari apa sekali dalam setahun? Nah, jadi kalau Anda setiap hari, jangan tutup pasar Maraniki. Beli 1 dapat 10. Itulah gambarannya bahwa bulan Ramadan adalah bulan bonus. Bulan bonus. Kita amal 1 akan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Makanya jika orang paham, lau ta'lamu, karena lau harfu syartin, andai jikalau umatku tahu. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, apa yang Allah berikan bagi mereka di bulan Ramadan. La tamannau, jawabnya niscaya mereka pasti akan berangan-angan antakuna sanatu kulluha Ramadan, supaya semua bulan ini lah, udah jadikan Ramadan semua dah. Kira-kira begitu. Udah nah setiap hari aja dah bazar, beli 1 dapat 10. Nah, itulah kira-kira mentutup bazar nikilah sedih dia lah, maka dia wajib berat pecah tutup gitu. Nah, seharusnya begitu. Nah, tapi ini karena kalau ganjaran beras beli 1 dapat 10 kan langsung dirasakan. Sedangkan ini adalah janji Allah nanti di surga. Gitu kan. Nah, orang itu biasanya kalau bicara janji-janji dia jarang mau tertarik gitu kan. Dan betul enggak gitu. Seperti contoh misalnya ketika orang Yahudi ini punya pohon kurma kan, dipungut oleh salah seorang sahabat karena kelaparan, akhirnya anaknya makan di glogok lagi bahasa rumahnya biar dimuntahin lagi gitu kan, saking miskinnya nih kan. Lalu kemudian Rasul bersabda, saudara Yahudi, maukah engkau bersedekah kepada saudaramu ini, nanti akan diberikan pahala gini-gini di surga kan. Saya nggak mau dengar janji-janji surga lah, kata dia kan. Jadi kalau mau sekarang dibayar, baru saya mau, kata dia kan. Berarti mau Anda jual, saya mau jual pohonnya kalau harganya cocok, kata dia kan. Nah, jadi kalau orang nggak beriman, dia nggak mau dengerin janji-janji macam dia itu adalah paling khayalan. Nah, tapi kalau dibayar dengan uang langsung, baru gitu kan. Nah, akhirnya Abu Bakar bilang, saya bayar pohon kurma itu. Dibayar dengan harga lebih dari normalnya. Dibeli. Setelah dibeli oleh Abu Bakar, orang Yahudinya pulang bawa uang ke istrinya dengan gembira ria. Apa karena saya baru bertransaksi dengan orang-orang bodoh. Kan? Kenapa orang bodoh? Lah itu pohon kurma kita yang ada di sebelah rumah kita itu dibeli oleh Abu Bakar gitu kan. Kan pohonnya masih ada di pekarangan kita gitu kan. Bagaimana itu? Kita dapat uangnya, pohonnya masih ada di pekarangan kita. Dan tetap aja kita yang dapat, kata dia kan gitu. Nah udah, dia senang gitu kan. Ternyata besok paginya pindah di pohon kurma itu kan. Tetangga sebelah itu.
akan mukjizat ini kan. Dia hanya bisa bengak saja gitu. Nah, jadi ya kadang-kadang kalau orang tidak beriman nggak percaya dengan seperti itu. Tapi kalau kita orang-orang beriman, apa yang dijanjikan oleh Allah berupa janji-janji pahala, surga, dan itu adalah semuanya benar. Jadi wa annal maut haq, mati itu benar. Wa annal qabra haq, kubur itu benar. Jadi kalau orang nggak percaya setelah meninggal dunia dipikir mati selesai, nggak percaya karena kan belum ada yang praktikin di situ. Nah kalau kita walaupun nggak dipraktikin, tapi kita sudah, inilah rukun iman kan, beriman pada Allah dan hari akhir. Baik. Wa an Hafsin al-Kabir annahu qala, dari Hafs al-Kabir dia berkata, yaqulu Dawud at-Ta'i, Daud at-Ta'i berkata, ghalabani an-naum fi awwal lailatin Ramadan. Saya ketiduran pada malam pertama bulan Ramadan, katanya. Kemudian faraitul jannata, saya melihat surga. Faka'anni jalisun ala syatti nahrin min durrin wa yaqut. Seolah-olah saya duduk di tepi sungai yang di situ sungainya itu batunya permata dan pokoknya permata-permata yang luar biasa indah. Min durrin wa yaqut. Tiba-tiba rawaitu jawaril jannata, saya melihat bidadari-bidadari surga, gadis-gadis surga itu, katanya, ka'annahunna syamsu, seakan-akan seolah-olah dia itu seperti matahari, min nuri wajhihinna, saking cahaya wajahnya. Jadi cahaya wajah bidadari-bidadari itu berkilau, bersinar seperti matahari, saking luar biasa indah dan cantiknya, katanya. Faqultu, maka aku pun berkata, katanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faqulna, ternyata dijawab oleh para bidadari tersebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dijawab oleh bidadarinya. Apa katanya kemudian? Nahnu lil hamidina as-saimina ar-raki'ina as-sajidina fi syahri Ramadan. Kami ini, para bidadari ini, para model-model surga ini, model surga, bidadari surga ini, kata mereka, lil hamidina, akan menjadi istri atau disiapkan bagi orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. As-saimina, yang berpuasa di bulan Ramadan. Ar-raki'ina, yang ruku'. As-sajidina, yang sujud fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang memuji Allah, bertasbih, bertahmid, ruku, sujud, baca Al-Quran di bulan suci Ramadan, akan disiapkan bidadari-bidadari yang wajahnya bercahaya seperti matahari tersebut. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam, itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga ini rindu kepada 4 golongan. 1, talil Quran. Surga ini rindu kepada orang yang selalu membaca Al-Quran. Nah, kalau siapa yang membaca Al-Quran terus sering-sering di bulan Ramadan, alhamdulillah luar biasa, ini surga rindu kepadanya. Yang kedua, wahafizul lisan, orang-orang yang memelihara lidah, memelihara omongannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan, sabda Rasulullah dalam hadis yang lain. Keselamatan manusia pada menjaga omongan, menjaga lidah. Jadi menjaga lidah ini kelihatannya apa namanya? Sepele, kita anggap remeh dan sebagainya. Padahal omongan lidahnya lebih tajam daripada pedang, katanya. Apa kata pepatah Arab? Mungkin ingat ngaji insyaallah. Nah, apa katanya? Lupa. Kalau luka karena pedang masih ada obat dicari. Tapi ya saya juga lupa. Tadi ingat, hilang, lupa langsung. Sebentar kita ingat lagi. Ya, ujungnya adalah wala bur'u lima jarhal lisan. Ayo, bisa lupa ya. Jadi kalau luka karena pedang, karena pisau, itu ambil betadin, ambil video, sebentar hilang. Bisa dioperasi. Tapi wala bur'u lima jarhal lisan. Tidak ada obat kalau itu luka disebabkan karena ucapan, karena omongan. Oh, iya, udah nggak bisa dilupakan. Sakitnya tuh di sini, katanya. Dia akan tembus sampai di sini kan. Kalau udah masuk ke dalam hati itu susah sekali ngobatinya. Orang yang sudah tersinggung, makanya jaga ucapan, jaga omongan. Jangan pernah menyinggung perasaan. Lebih baik ngomong yang baik, ngomong yang manis, yang halus. Sampai-sampai dalam Al-Quran disebutkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha.
perkataan yang baik, memberikan maaf, lebih baik daripada kita sedekah ngasih dia tapi nyakitin hati. Lebih baik. Nah, lebih baik ngomong yang halus, yang sopan, yang santun. Jadi jaga ucapan, jaga omongan. Jangan ngomong, kita kadang-kadang nggak lihat situasi, nggak lihat. Yang penting kita ngomong. Kalau orang sudah tersinggung, itu parah. Rasulullah SAW itu orang yang sangat peka, luar biasa peka sekali. Jadi beliau kalau mau ngomong itu, beliau lihat sama siapa beliau ngomong. Kemudian kira-kira kalau ngomong ini akan tersinggung nggak dan sebagainya. Perasaan sahabat dijaga luar biasa oleh Rasulullah. Salah satu contoh beliau menjaga perasaan. Jadi suatu kesempatan katanya ada ada bau angin yang kurang sedap. Sedang kumpul-kumpul, ada yang buang angin kira-kira di antara sahabat gitu kan. Kentut lah bahasa adanya nih. Terus tapi nggak ada yang mau ngaku karena malu dalam majelis kan. Siapa yang buang angin ini malu kan? Akhirnya apa katanya? Dikatakan kalau nggak mau ngaku nih siapa yang buang angin, nanti sebentar lagi waktu sholat isya datang nih. Nanti siapa yang wudhu, dia sudah yang kentut ini. Kira gitu kan, ketahuan gitu. Akan ketahuan begitu. Nah Rasulullah tahu persis ini akan kesana arahnya gitu kan. Siapa yang bangun wudhu nanti maka dialah yang dituduh akan buang angin kan gitu. Nah beliau menjaga perasaan ini. Akhirnya sebelum masuk waktu sholat beliau mengatakan, sahabatku, saya mau berwudu. Saya tidak batal, tapi saya mau berwudu. Bangunlah Rasulullah wudu. Allah kebur semua berwudu. Sahabat pun ikut wudu. Jadi semua, jadi mana dia yang bangun nggak kelihatan siapa dia. Nah, ini tujuan beliau adalah untuk menjaga perasaan beliau. Nah, jadi ibu-ibu makanya harus dijaga. Jangan malah sengaja dibuka aib orang, sengaja diceritakan. Nah, jangan. Justru kalau ada aib yang memang nggak kelihatan, tutup. Jadi barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, dia akan ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wasturu uyubana, tutuplah aib-aib kami ya Allah. Kalau Allah sudah menutup aib kita, maka saudara-saudara yang jangan buka aib saudara-saudara kita. Bila perlu bantu tutupi aib. Karena kalau dia sudah bertobat, ya nggak ada yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira malah ini. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga niki adalah wa mut'amil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Jadi kalau ada orang lapar, kasih makan. Ini surga rindu kepada orang-orang yang suka memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Jadi luar biasa. Kemudian yang berikutnya yang dirindukan oleh surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti bulan Ramadan masuk sebentar lagi, ayo kita pasang, umur kita berlanjut terus, ini mumpung masih sehat, masih ada kesempatan, ayo kita isi sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan, sebisa-bisanya full. Benar-benar kita hitung. Itu yang disebutkan dalam hadis niki, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kita hitung, kita rekeng nih dari jam 5 misalnya niki sampai jam 6 sore niki, kira-kira ibadah apa yang kita isi? Apakah ada nggak yang kosong di situ yang tidak bernilai ibadah? Ada nggak lengang waktunya, kosong waktunya dari ibadah? Baik ibadah zikir, ibadah lisan, ibadah amaliyah, ibadah qalbiyah. Kalau bisa kita coba evaluasi puasa kita supaya puasa yang tahun ini benar-benar full berisi dengan ibadah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Waktu terbatas, dan lanjutkan para kesempatan berikutnya. Silakan ada yang mau berdialog. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang menyebut nama itu termasuk orang yang pelit juga ya, tersungkur hidungnya. Intinya siapa yang menyebut agama Muhammad itu kita harus berselamat. Sekarang begitu. Ada dari pengawasan yang mengatakan berita panggilan ditujukan saudara Muhammad. Muhammad, kata
Iya. Masalah kepada siapa kan? Tidak itu benar. Baik. Yang pertama. Terus yang kedua, bukan. Satu dulu kalau gitu. Satu dulu. Baik. Satu dulu kalau gitu. Baik. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah barang siapa yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW atau namaku disebut di sisinya, yang dimaksud adalah nama beliau baik secara zahir maupun pakai nakirah atau damir nikah. Jadi apakah pakai lahu kah atau pakai misalnya kalau ada di situ misalnya laka, misalkan ada juga khitabnya di situ kan di kitab, atau pakai sebut nama yang memang maksudnya Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau misalnya khitab tadi itu di pengumuman misalnya kepada saudara Muhammad silahkan maju, itu kan memang namanya kebetulan sama gitu kan. Ya dulu nggak boleh kalau kita bilang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada Muhammad nama orang itu yang diambil dari Nabi Rasulullah. Ya jadi tidak nggak usah. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Nah ini cara turunnya pada bulan Ramadan itu apa? 30 juz atau yang seberapa yang dimaksud Allah? Baik. Setengah-setengah atau tiap tahun atau tiap bulan Ramadan itu gimana? Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat sejarah turunnya Al-Quranul Karim, itu surah yang pertama turun Al-Alaq, kan? 1 ayat pertama sampai berapa itu? Sampai 5 itu kan turunnya sudah disepakati oleh para ulama itu tanggal 17 bulan Ramadan. 17 bulan Ramadan itu kan. Nah, sementara di surah Al-Qadar yang tadi saya baca di Maghrib itu, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar, malam Qadar. Dan sepakat ulama bahwa Lailatul Qadar itu adalah pada malam 10 terakhir yang ganjil-ganjil, 21, 23 dan seterusnya gitu kan. Itu nggak matching ini dengan 17 Ramadan kan gitu. Nah, jadi penjelasannya adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar itu, Lailatul Qadar itu dari Lauhil Mahfuz ke Sama'ud Dunya diturunkan seluruhnya yang 30 juz ini lengkap diturunkan dari Lauhil Mahfuz sekali lagi ke Sama'ud Dunya itu komplit 30 juz. Nah, barulah kemudian dari Sama'ud Dunya diturunkan secara tadrijian bertahap, diawali dengan surah Al-Alaq itu mulai dari tanggal 17 Ramadan itu yang sesuai dengan sikon yang dihadapi oleh baginda Rasulullah. Jadi malaikat Jibril menurunnya kepada baginda Rasulullah mulai tanggal 17 Ramadan itu dari Sama'ud Dunya itu. Nah, perkara Lailatul Qadar ya Ramadan yang mana itu kan udah hanya Allah yang Maha tahu. Intinya pokoknya mulai dari Sama'ud Dunya diturunkan tadrijian bertahap itu mulai tanggal 17 Ramadan. Nah, ada yang sempat protes dengan orang-orang kafir. Kenapa nggak diturunkan Al-Quran satu paket aja, tiba-tiba blok 30 juz gitu kan? Kok turunnya ecet-ecet? Apa jawabannya sudah? Laula nuzilat alaihi al-Quran jumlatan wahidah. Kenapa Al-Quran nggak diturunkan satu timpukan aja sekalian? Nah, kadzalika linutsabbita bihi fuada. Itu tujuannya adalah untuk menanamkan, memberikan bekas dalam hati. Jadi Al-Quran itu turun sesuai dengan situasi yang dialami oleh Rasulullah sehingga langsung dihafal, diingat betul, terkesan ada peristiwa yang menyertainya yang disebutkan dengan asbabun nuzul kan, itu yang makanya melekat. Kita sekarang agak sulit menghafalnya, kita nggak ada peristiwa yang kita alami, kita ngapal seterusnya dan beda hasil hafalannya. Tapi kalau misalnya ada peristiwa yang menyertainya, itu langsung sebagai pengingat kita peristiwa tersebut. Contoh misalnya ketika orang-orang Quraisy menguji baginda Rasulullah, Muhammad, kalau kau betul sebagai nabi mendapat wahyu, coba terangkan kepada kami siapa itu Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Ditanya gitu kan. Dan ditanya siapa lagi Zulkarnain. Nah, Rasulullah dengan pede sekali, dengan mantap mengatakan besok datang, besok saya jawab. Woi, mantap sekali Rasulullah mengatakan begitu kan. Karena memang biasanya begitu. Kalau ada yang bertanya kepada beliau, itu nggak lama malaikat Jibril datang bawa wahyu untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Itu yang beliau alami. Beliau akhirnya dengan mantap mengatakan besok, insya Allah, nggak ada yang salahnya. Besok saya jawab. Ternyata besoknya nggak datang malaikat Jibril, nggak datang. Lusanya sampai beberapa hari. Waduh, Rasulullah itu dibully, itu diolok. Nah, sudah mulai ini kelihatan bohongnya kan. Ditinggal dia oleh yang ngaku Jibril, ditinggal macam-macam. Diolok Rasulullah. Rasulullah pun nggak bisa berkutik kan, hanya menunggu apa perintah gitu kan. Akhirnya datang malaikat Jibril, jeda sekian hari itu, mungkin puluhan hari jaraknya dari pertanyaan tersebut, dan diterangkan memang Ashabul Kahfi ini dan seterusnya, tapi di situ ada semacam teguran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kau mengatakan saya pasti akan melakukan ini besok, kecuali mengatakan insya Allah. Nah, jadi peristiwa itu adalah langsung diingat sampai kapanpun oleh Rasulullah karena beliau barak-barak dikit. Nah, sehingga kita sekarang nggak boleh mengatakan pasti besok, pasti nggak boleh pasti. Kadang-kadang orang tapi diremehkan insya Allah itu. Diremehkan. Kita besok ke sana, insya Allah dan sebagainya. Tapi orang nggak percaya dengan insya Allah. Itu, yuk, jangan jauh-jauh nih. Ini anak saya sendiri nih, yang lagi biasa ikut nih. Kan Pak besok jalan-jalan ya, kita hari libur kan, insya Allah. Ternyata hari itu tamu undangan banyak kan, gagal berangkat, gagal pergi, nggak jadi. Akhirnya hari depan ya insya Allah. Ternyata gagal lagi berangkat. Nah pas berikutnya lagi, Pak jalan-jalan, insya Allah. Jangan bilang insya Allah Pak. Bilang, oh ini ganas sekali nih. Jadi jangan bilang insya Allah. Disuruh bilang Pak, nggak boleh gitu. Jadi kita nggak boleh mengatakan pasti karena kita nggak tahu. Nah, terus contoh lagi, ketika datang Abdullah bin Ummi Maktum bertanya pada Rasulullah, Rasulullah sedang menghadapi orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh. Datang Abdullah, jawab salam, beliau sebentar, kira-kira lagi itulah, disepelekan lah, karena ini orang biasa. Beliau sedang menghadapi tokoh-tokoh Quraisy yang diharapkan akan masuk Islam. Allah, nggak lama datang malaikat Jibril. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan memalingkan wajah. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya orang yang buta. Nah, jadi inilah rentetan peristiwa yang menyertai turunnya ayat itu sehingga kemudian teringat, nempel. Itulah tujuannya turunnya bertahap. Kadzalika linutsabbita bihi fuada, supaya menetapkan hati, kemudian melekat di dalam ingatan kita bahwa inilah rentetan ayatnya. Jadi itu hikmahnya kalau diturunkan secara langsung itu jadi beban juga gitu kan. Makanya kan syariat itu bertahap di situ. Syariat puasa datang mulai sholat, datang berikutnya zakat, datang berikutnya gitu. Enggak satu langsung burst semua. Berarti kita sekarang bertahap. Kita kan sudah komplit sekarang. Itu kan masih dalam tahap pembentukan hukum Islam. Nah, jadi kira-kira begitu. Amin. Marina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Semoga Pak Ustaz senantiasa semangat dan berdoa untuk kita. Amin. Pak Ustaz, yang ingin saya menjelaskan tadi disebutkan bahwa ada beberapa orang yang beriman ada yang diperlukan oleh penduduk surga. Di antaranya adalah orang yang lazim membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, yang kedua menjaga lisan dan untuk saudara. Di bulan Ramadan idealnya bagus karena kita menjaga fadilah terutama bulan Ramadan untuk pengajian pada malam bulan Ramadan. Idealnya sampai jam berapa? Karena biasanya kita kan pakai pemanas malam. Sementara kita harus menjaga toleran agar tidak mengganggu terhadap saudara-saudara kita yang sedang istirahat. Itu yang kita jelaskan. Yang kedua masalah sekarang kan disebutkan bahwa beras mahal.
yang tadi disebutkan bahwa memberikan sedekah pada saat para itu apabila sangat dalam. Bagaimana Anda dan saudara-saudara kita yang mengumpul beras pada saat musim beras mahal? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan memang kita harus beribadah, di antaranya membaca Al-Quranul Karim. Idealnya sampai jam berapa kita membaca Al-Quranul Karim? Idealnya sampai ngantok lah gitu kan. Dirantah ngantok kan, nggak bisa. Nah tapi perkara pakai pengeras suara sampai jam berapa? Nah itu ya konsensusnya di kesepakatan dan lihat situasi. Nah kalau misalnya di tempat itu juga banyak anak-anak yang misal bayi dan sebagainya, maka ya tapi rata-rata di kampung-kampung sampai jam 10 rata-rata gitu. Jam 10 speaker luar, selebihnya jam 11. Oh jam 12 gitu kan. Ya kalau di sini kita misalnya mayoritas yang semuanya senang ibadah, ya aja biar menghidupkan malam Ramadan ini kan. Nah, tapi yang perlu kita ketahui bahwa membaca Al-Quran itu sunnahnya tidak mesti harus pakai speaker. Jadi jangan sampai lemon dia milih ngaji. Nah, itu masalah lagi kan. Dia hanya mau membaca Al-Quran kalau pakai mic, pakai speaker. Mondek tapi akan nyelek, burung mengaji. Nah, berarti itu keliru. Jadi sekali lagi kita perbaiki hati, perbaiki niat. Membaca Al-Quran pakai speaker maupun tidak, ada mic maupun tidak ada mic, ya kita baca Al-Quran. Justru yang lebih bagus itu adalah kita ngaji sendiri, merenungkan. Dan sekali lagi membaca Al-Quran pakai speaker, hapus, hilangkan ingin pamer suara, ingin ada sebagainya. Benar-benar niatnya adalah untuk beribadah, dalam rangka beribadah. Makanya saya justru mengkhawatirkan kalau ada yang gara-gara terbang ke speaker, burung boleh ngaji nyelek, ini saya justru ragu ini gitu kan. Motivasinya nih apa niatnya sebenarnya baca Al-Quran gitu kan. Apakah hanya melihat tajum lah kesolah suara dan sebagainya kan. Maka sampai di situ dapatnya. Kalau ada orang yang baca Al-Quran hanya ingin disanjung, melihat tajum, solah suara, enggak akan mau tajum kan, solah ganti suara, selesai sudah nih. Ya, tapi pahalanya enggak. Jadi yang saya maksud, jangan hanya gara-gara masalah speaker. Tematik speaker niki lanjut tadarus, walaupun enggak pakai speaker. Jangan sampai nun tematik speaker langsung selesai ya. Nah, jadi kalau memang benar-benar niatnya ingin beribadah pada Allah, ada nggak ada speaker, pakai speaker maupun tidak itu no problem, nggak ada masalah. Ngaji baca Al-Quran lanjut. Kebetulan speakernya hidup pakai speaker, silahkan. Nggak pakai speaker pun jangan terhenti pengajiannya. Jadi ini yang perlu kita. Dan sebetulnya nama tadarus Al-Quran, tapi ini kalimat tadarus nih kayak darasa yudarisu, belajar, mempelajari Al-Quran. Nah kalau kita hanya membaca niki kan talil Quran, baca iqra kan, baca. Kalau tadarus sebenarnya mempelajari Al-Quran. Jadi maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai juru terjemah ada di sini nggak? Nah diterjemahkan, kemudian coba dijelaskan mana. Sepanjang waktu itu coba kita kaji Al-Quran ini. Itu maksud mengkaji Al-Quran, tadarus Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca lewat-lewat saja. Cuma nanti mungkin terutama di Masjid Al-Maghfirah ini, karena isinya adalah orang-orang intelek, coba nanti tadarus Al-Quran diisi dengan kajian Al-Quran, dibahas Al-Qurannya, mulai dari surah Al-Fatihah, sehingga selesai bulan Ramadan ini kalau bisa 30 juz ini sudah paham maknanya semuanya, Masya Allah gitu kan, luar biasa. Ini yang pertama masalah tadarus Al-Quran, jamnya ya tergantung kesepakatan saja. Yang kedua masalah wamut'imil ji'an, memberikan makan bagi orang-orang yang kelaparan. Sekarang pas beras mahal, ya disinilah bagus untuk bersedekah. Bagaimana hukumnya kalau ada orang menimbun beras gitu kan? Nah menimbun beras ini kan tergantung bagaimana motivasinya, niatnya apa gitu kan. Kalau nimbun beras misalnya hanya untuk mengejar keuntungan pribadi atau menyakiti orang lain, orang jadi menderita, dia berdosa. Makanya pemerintah kalau dia tidak benar tata kelolanya ini, dia sengaja misalnya timbun pengusaha-pengusaha, karena kemarin saya lihat berapa juta ton beras premium itu ternyata yang ditimbun. Kalau ada seperti itu sudah dosa besar tuh. Nah, kalau kita laporkan, maka tidak dapat dosa. Laporkan apa? Penimbunan itu. Kenapa dapat dosa? Dapat dosa, kita laporkan dia. Ya, dapat pahala kan?
Ya, melaporkan, ya melaporkan, kan tindak itu termasuk tindak kejahatan. Bahkan negara pun itu menganggap tindak kejahatan kan. Ya kan nimbun BBM, nimbun macam-macam itu kan pidana itu kan kenanya nanti. Di hukum agama juga sudah jelas itu kan sesuatu yang tidak boleh. Jadi pokoknya tidak boleh menzalimi. Justru pada saat seperti inilah kita harus dermawan seharusnya. Nah, yang saudagar beras misalnya kalau memang dia belinya harga mahal ya silakan jual harga sesuai gitu kan. Harga sesuai. Tapi kalau misalnya dia jual, dia tidak bermaksud menimbun, memang dia punya stok, kemudian dia jual pas sekarang ini, ya itu juga tidak ada masalah gitu kan. Selama dia, jangan sampai dia borong semuanya, kemudian dia yang membuat harga sesuai kemauan dia, ini yang namanya salah. Kalau bisa kayak Utsman bin Affan, luar biasa. Apa dia Utsman bin Affan? Jadi datang rombongan dagangnya dari Syam, gitu kan, ribuan ekor unta dengan muatannya itu, penuh itu kan, masa paceklik lagi itu. Sedang pacekliknya, begitu nyampe di Madinah, itu saudara-saudara bilang, saya beli 2 kali lipat harga. Saking memang sedang dibutuhkan sekali. Ada yang lebih tinggi lagi, 3 kali lipat. Ada lebih tinggi lagi, wah benar darah yang bani lebih tinggi lagi. Dia bilang Utsman ada yang lebih tinggi lagi. Gitu. Ada. Siapa itu? Nah, sekarang kalian semua silahkan diambil itu semua unta-unta bersama isinya semuanya itu. Karena sudah dibayar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harga 70 kali lipat. Bahkan 700 kali lipat dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gratis semuanya dikasih. Gratisan gabah-gabah beras gitu. Nah, itu caranya Utsman bin Affan karena sudah dibeli oleh Allah kan. Kalau manusia yang beli 3 kali lipat maksimal 5 kali lipat. Enggak ada transaksi. Dia sudah jual kepada Allah katanya. Jadi dia sumbangkan dan Allah yang itu luar biasa. Ummatul ji'an, memberikan makan orang yang kelaparan gitu kan. Makanya Masya Allah, tidak bisa kita kejar lah amalannya Utsman. Jadi sampai sekarang masih ada sumurnya Utsman, masih ada banknya sekarang, bank Utsman bin Affan ada itu, amal jariahnya ada sekarang. Jadi kebun kurma yang dia punya berapa ribu hektar itu masih ada itu. Jadi ya, luar biasa itu amal jariahnya. Karena sudah enggak kesampaian lah kita dengan amal jariah begitu. Insyaallah. Oke, sebentar lagi dari Bu Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sering kami tanyakan tentang awal bagaimana kita kalau menghadapi puasa selama sebulan Sya'ban seperti ini, apalagi sudah tanggal 11 Sya'ban. Kemudian untuk berpuasa sunnah, pernah saya dengar, kalau tidak salah dengar, itu orang yang berpuasa sunnah setelah tanggal 16 Sya'ban itu bagi orang yang memang khusus melaksanakan puasa sunnah pada Kamis. Kalau tidak ada waktu, merupakan ada terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang qada puasa itu kan orang berhutang. Jadi kalau ada orang berhutang itu yang sunnah itu bayar segera, secepatnya dibayar gitu kan. Nah kalau dia bayarnya misalnya apalagi misalnya sudah di penghujung bulan Sya'ban, ibarat main bola itu udah injury time. Ini injury time, ini waktu tambahan sudah ini. Kenapa dia sampai kada bulan? Berarti karena kelalaian dan sebagainya gitu kan. Kalau dia karena udzur bisa dipahami, misalnya karena dia halangan atau sakit dan sebagainya. Tapi kalau dia sebenarnya sehat-sehat, tapi karena dia memang tidak, dia bertelengo lah, dia milih tidak memprioritaskan ini amalan-amalan hutang dia itu, maka ini ya diterima silahkan, tapi kurang doang nilainya. Jadi sekali lagi perempuan bahkan kalau misalnya dia punya hutang puasa di bulan Syawal itu kan sunnah puasa sunnah 6 hari bulan Syawal kan. Nah, tapi bagi perempuan yang pertama ini sebelum dia puasa sunnah Syawal ini qadanya dulu diutamakan. Ya qada dulu puasanya. Jadi karena sunnah niki ibaratnya kita nyumbang gitu kan, sedangkan qada niki kita berhutang, wajib. Jadi puasa wajib dulu. Apakah nggak boleh? Misalnya ya boleh selama belum sampai. Nah kalau sampai misalnya lewat bulan Sya'ban ini masuk bulan Ramadan lagi, bolehkah
ya apa boleh buat boleh, tapi dia sudah berdosa, salah dia berdosa. Bahkan sebagian pendapat mengatakan dia harus bayar fidyah juga, ya qada puasanya plus bayar fidyah. Nah, gitu. Jadi jangan dilalaikan, bagi yang punya hutang puasa, bapak-bapak maupun ibu-ibu harus segera dibayar puasanya nih. Kemudian bagi yang biasa puasa sunnah gitu kan, Senin Kamis, apakah boleh puasa di atas 15 Sya'ban ini? Sebetulnya silahkan berpuasa, boleh. Nah yang nggak boleh itu nanti adalah kalau sudah di akhir bulan Sya'ban, nanti dikhawatirkan, nanti kan zaman dulu kan masih susah ngelihat sudah hilal apa enggaknya gitu kan. Itu masuknya ayyam syak, hari ragu masuk bulan Ramadan apa enggak. Jadi kalau sudah mau akhir bulan Ramadan, stop puasa-puasa sunnah kita kan, persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Karena kalau misalnya ada puasanya double niat, saya berpuasa nih, kalau ternyata besok tanggal 1 Ramadan, maka saya puasa Ramadan. Tapi kalau ternyata belum, saya puasa sunnah, itu nggak boleh. Dia syak. Jadi harus jelas niatnya gitu kan. Nah kalau sekarang masih boleh berpuasa yang biasa Senin, Kamis dan sebagainya, karena memang disebutkan Rasulullah SAW berpuasa di Sya'ban kullahu, semua bulan Sya'ban beliau berpuasa, karena di hadis yang kemarin. Jadi boleh, bukan makruh, boleh. Termasuk juga dalam sunnah kalau kita melihat hadis yang kemarin. Cuman kalau sudah mau akhir Sya'ban, stop puasa-puasa sunnah, persiapkan untuk datangnya bulan suci Ramadan. Baik. Anggih yang dilambat. Waalaikumsalam. Karena yang dari dunia tersirat terhujam ada pilihan mereka di bulan Ramadan antara lain bagaimana pertemuan dan dilipat gandakannya kalau oleh usul untuk Ramadan di tahun pengajian ini dapat diteruskan, tidak dibatasi oleh bulan Ramadan. Ini berarti khusus pada takmir masjid mungkin tepatnya, dan jika itu tidak akan takmir, mohon di bulan Ramadan mendatang. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sifatnya usulan gitu kan. Rata-rata di hampir semua masjid gitu kan, begitu masuk bulan suci Ramadan, semua pengajian off, libur gitu kan. Memang ini agak kebalik gitu kan. Semula begitu masuk bulan Ramadan, itu duit pengajian semula. Termasuk pengajian umum di pondok juga begitu. Dulu zamannya almarhum Bapak, begitu masuk bulan Ramadan, pengajian rutin Jumat, libur, rai. Alasan apa? Ya sibuk masak dan seterusnya ini kan, sibuk dan sebagainya. Dan alasan juga berikutnya lampak-lampak jauh, dikit lapah dan sebagainya kan. Dan memang seharusnya bulan Ramadan ini bulan tempat kita meningkatkan amal soleh, semua jenis amal soleh. Membaca Al-Quran, alhamdulillah sudah semua. Nah, kemudian kajian-kajian mulai gitu kan. Tapi untuk yang di Al-Maghfirah, karena waktunya ini yang memang agak sedikit kesulitan teknis kan, maghrib orang berbuka, ya kan? Saat berbuka. Kemudian Isya tarawih, habis tarawih tadarus. Nah, tapi itu nanti ya terserah takmir gimana cara mensiasatinya. Kalau di Masjid Dumandasan itu begitu masuk bulan Ramadan, semua pengajian-pengajian itu dipindah ke ba'da subuh. Di ba'da subuh pengajiannya dilakukan. Kalau di sini kan sudah ada Pak Dr. Multazam yang menyampaikan pada subuh ya rutin. Di dasar negerinya juga saya belum tahu apakah libur apa enggak pengajian nanti di. Nah ini saya nggak tahu apakah memang ini pengajian yang terakhir. Ini tanggal berapa? Satu kali lagi ya. Masih sekali lagi ya pengajiannya berarti sebelum libur panjang. Ya nanti silahkan dan. Tapi insya Allah sesuai namanya nih Al-Maghfirah.
Jadi setiap yang masuk ke masjid ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan pengampunannya. Yang paling penting, ramaikan bulan suci Ramadan, isi dengan kajian-kajian, dengan pengajian-pengajian baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu usahakan satu baca, satu nyimak, satu nerjemahkan. Kan ada nih, Quran terjemahan ada nih. Nah itu kan minimal, kalau nggak bisa, belum dikaji isinya, diterjemahkan saja. Bisa kan? Iya. Jadi satu menerjemahkan supaya paham apa maknanya. Ingat, Al-Quran itu bukan hanya bacaan, tapi dia pedoman. Lu ini beli kipas angin sekarang nih, beli kipas, alhamdulillah. Beli kipas ini ada buku panduannya. Jadi mau menghidupkan ini dibaca dulu buku panduannya kan, mana on off-nya, mana ngisi airnya harus di freezer dulu dan sebagainya. Itu sesuai dengan panduannya. Bayangkan kalau kita nggak bisa baca panduan itu, kita nggak bisa baca. Atau misalnya dia bahasa Cina, maradon pagar lambah gitu kan, nggak tahu, ini tahu kena. Atau dia bahasa Inggris, kita bisa baca misalnya this is, bisa baca tapi nggak paham. Ya hanya sebatas baca saja. Nah Al-Quran memang paham nggak paham, kita baca setiap hurufnya dapat pahala. Betul, dapat pahala. Tapi bukan hanya bacaan, tapi Al-Quran adalah merupakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia penerang, pemisah antara yang hak dan yang batin. Untuk mengetahui itu ya kita harus paham maknanya. Makanya saran saya besok tadarus Al-Quran khusus di Masjid Al-Maghfirah, karena di sini isinya adalah para intelektual semua. Maka ayo dibaca terjemahannya, setiap ayat, setiap baris baca itu terjemahkan supaya paham dan direnungin semua itu. Nah, kalau bisa dijelaskan lagi, kalau ada misalnya tahu artinya nggak tahu tapi maknanya niki, nanti bisa ditanyakan di sesi pengajian misalnya. Tapi terjemahkan supaya berkesan apa yang kita baca itu. Kalau hanya sekedar baca, jangan kejar target. Pokoknya bulan ini, Ramadan ini kita harus khatam misalnya 10 kali. Akhirnya khatam 10 kali, yang dikejar adalah saling kejar anunya kan. Nggak mesti 10 kali, ya. Sering saya mending 2-3 kali, sekali bahkan, tapi langsung syumul, memahami semuanya. Itu yang termasuk di Masjid Barat juga nanti, di Masjid Dalam gitu. Silakan dibaca dan dipahami. Saya sekarang di Masjid Timur ini, di Masjid Baitur Rahman, saya mulai coba membahas tafsir tahlili. Jadi tafsir ada 2 jenis, ada maudhu'i sesuai dengan tematik, atau tafsir tahlili sesuai urutan surah dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Nah, saya sedang baru surah Al-Fatihah ini sudah hampir 1 pekan dengan tutup. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, baru 2 ayat. Itu tutup dikira. Banyak liburnya juga jangan. Baik, mudah-mudahan nanti silakan tamirnya di sini diisilah sebaik-baiknya Ramadan dengan amal soleh, amal ibadah, dan banyak jenisnya. Termasuk kajian-kajian itu juga luar biasa, tinggal waktunya disesuaikan saja. Habis nih, baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.